Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna Hayepon, nomor induk mahasiswa 04428961, Prodi Sistem Informasi UT BJJ Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 pemrograman berbasis web. Pada tugas yang pertama, kita akan membuat biodata mahasiswa menjadi halaman website yang akan dibangun dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, kita akan langsung menuju pada pengerjaan tugas. Untuk membuat halaman website biodata mahasiswa, di sini saya sudah membuat folder di file Explorer yang sudah saya drag and drop juga ke Visual Studio Code, yaitu foldernya bernama tugas 1 MSIM 4309, sehingga kita langsung bisa membuat project baru dengan file index.html. Nah, indeks HTML ini adalah file utama yang akan diakses oleh browser ketika website kita dibuka atau diakses. Kemudian untuk membuat struktur utama dari website, kita bisa menggunakan shortcut shift tanda seru. Nah, di sini akan langsung muncul struktur utama dari website yang akan kita buat. Di sini untuk bahasa lainnya menggunakan bahasa Inggris, kemudian meta charset ini adalah template utama ketika membuat dokumen baru ya. Jadi ini default, kemudian meta name viewport ini untuk tampilan web supaya lebih responsif. Jadi ketika web dibuka di device HP, PC atau tablet, dia akan menyesuaikan dengan ukuran dari device tersebut. Nah, kemudian untuk title dokumen, ini akan menjadi judul atau title bar website kita. Di sini penting untuk kita buat. Saya akan memberi judulnya tugas 1 MSIM 4309. Lalu kita save. Nah, setelah ini kita perlu menginstal plugin untuk menjalankan website kita. Di sini saya sudah menginstal pluginnya itu Live Server. Jadi dia ini membantu kita untuk membuat server lokal supaya HTML kita itu bisa dijalankan. Sekarang langsung kita jalankan. Nah, di sini udah muncul ya halaman website saya. Nah, ini title barnya tugas 1 MSIM. Kenapa saya bilang penting? Karena title bar ini yang akan mempengaruhi SEO website kita. Nah, kemudian di sini juga sudah ada localhost dan ada IP port serta nama dokumen kita indeks HTML. Lalu kita kembali ke halaman HTML. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat header di bawah body, di dalam body ya, dengan tag H1. Di sini saya beri judul biodata mahasiswa. Nah, header ini penting, kenapa? Karena dia akan mempresentasikan halaman web yang kita buat. Setelah itu kita akan membuat konten, yaitu biodata mahasiswa itu sendiri. Supaya lebih rapi, di sini untuk membuat biodatanya saya menggunakan tabel. Kita masukkan tagnya tabel. Kemudian karena tabel ini sifatnya hanya untuk merapikan, jadi saya langsung pakai tag TR. Jadi TR ini adalah tabel row, karena nggak pakai TH ya. Kalau TH jadi nanti ada headernya, jadi ada tabel headernya, jadi kayak nanti kayak tabel baku jadinya ya. Kemudian di sini saya isi di dalamnya ada TD ya. TD ini anak dari TH atau tabel data. Di dalamnya saya isi nama, TD lagi, titik 2. Nah, ini karena nanti akan diisi oleh isinya biodata, jadi saya kupas-kupas saja supaya lebih cepat.
Oke, lalu kita sesuaikan isi tabelnya, nama, kemudian di sini saya isi nama saya, Irina Fortuna Hipon, kemudian nomor induk mahasiswa 04428921. Di sini diisi jenis kelamin, nah setelah kita membuat tabel atau isi dari website kita coba save, kemudian kita lihat di sini sudah muncul ya, di halaman website kita udah ada judul websitenya, kemudian udah ada isi kontennya berisi biodata saya. Nah kemudian setelah saya membuat konten atau isi biodatanya itu, kemudian saya akan membuat button atau teks hyperlink ya, tapi lebih gampangnya saya akan membuat button. Dia masih ada di dalam body. Oh ya, tapi di sini saya mau merevisi ya. Di sini saya mau pakai section untuk membungkus isi konten. Jadi sectionnya ini nanti terdiri dari beberapa section header atau heading, kemudian section konten. Jadi tabel ini saya masukkan di dalam section di bawahnya, section heading. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir saya mau bikin button di bawah tabel. Jadi di sini saya bikin B, lalu pakai tag button, kemudian di sini kita kasih ahref atau alamat untuk hyperlink. Saya kosongin dulu. Kemudian saya beri nama di sini. Di sini saya beri nama kelas saya. Nah, ahref ini nanti saya isi link dimana kalau diklik kelas saya, dia itu akan mendeliver ke halaman web yang lain. Jadi di sini saya buat halamannya itu nanti namanya progress.html. Nah, save, kita coba lihat. Nah, ini sudah ada buttonnya, tapi kalau kita klik, nah belum muncul halamannya karena halamannya belum kita buat. Kemudian saya pengen nambah gambar di biodata saya, jadi kita akan menambahkan tag image di atas tabel ya, masih di dalam section yang sama, sectionnya tabel. Kita pakai tag image, kemudian src ini untuk memasukkan link di mana kita menyimpan foto. Nah, sebelumnya di sini saya belum membuat foldernya, jadi kita perlu membuat folder baru, yaitu image. Rename aja. Image, di mana image ini masih kosong, belum saya taruh foto. Kemudian yang perlu saya lakukan adalah menambah foto. Di sini sudah ada fotonya, jadi tinggal saya kopas aja. Nah, di sini sudah otomatis masuk fotonya. Search ini kita masukkan alamat di mana foto kita simpan di folder image/pp. Kemudian saya tambahkan size-nya, width,
Di sini width 200 pixel, lalu height-nya juga 200 pixel. Oh ya, kemudian di sini ada alternate. Jadi alternate ini fungsinya untuk mendeskripsikan apabila foto yang kita simpan di source ini tidak ditemukan. Jadi dia seperti alternatif itu. Di sini saya tulis gambar rusak. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini. Nah, ini sudah ada fotonya. Lumayan cakep ya. Lalu selanjutnya kita buat halaman untuk hyperlink kelas saya. Di sini kita tambahkan satu file lagi. Saya buat filenya tadi namanya progress.html. Nah, sama kita buat struktur utamanya. Tadi saya buat progress.html. Sekarang coba save, kita cek. Nah, sudah ada. Jadi kelas saya, kalau saya klik masuk ke halaman progress. Kemudian kita akan membuat halaman progress. Di sini saya ganti title-nya dengan progress. Kemudian sama untuk halaman progress. Di sini saya menggunakan section untuk membuat konten di dalam halamannya. Untuk section pertama ini sama seperti indeks HTML, saya isi judul. Di sini saya isi kemajuan belajar. Nah, section di bawahnya saya buat seperti paragraf. Tulisannya atau teksnya kemajuan mahasiswa lalu untuk enternya kita bisa pakai BR, terus kita deskripsikan. Nah, setelah itu di bawah paragraf ini saya juga akan membuat progress bar, dimana progress barnya ini saya juga buat pakai paragraf, terdiri dari diskusi, kemudian ada progress bar untuk tugas. Nah, di diskusi ini kita masukkan progress, lalu di progressnya kita berikan value. Value ini menunjukkan jumlah diskusi yang sudah saya selesaikan. Di sini 2, kemudian saya tambahkan maksimal. Maksimalnya karena ada 8 sesi, jadi di sini 8. Oke, di sini saya ganti dulu diskusinya 2 dari 8. Selanjutnya ini sama untuk tugas. Ini saya buat, ini saya simpan progres di dalam paragraf aja. Sama untuk tugas, value-nya saya isi 1 karena baru 1 yang saya kerjakan. Kemudian ada maksimal 3 karena ada 3 tugas. Oke, kita coba simpan. Nah, kalau kita lihat websitenya, itu kita klik kelas saya, dia akan langsung ke halaman progress ya.
Di sini sudah ada headernya kemajuan belajar dan ada paragrafnya, kemajuan mahasiswa menyelesaikan tutorial online mata kuliah, pemrograman berbasis web, diskusi progress bar, dan tugas progress bar. Kemudian kita perlu menambah button link ya, untuk supaya kita bisa kembali ke halaman index.html. Di sini masih saya taruh dalam satu section yang sama, jadi langsung aja pakai button, kemudian pakai aref juga. Kita masukkan index.html, kita beri nama kembali. Kita save, kemudian kita cek di sini kelas saya kembali. Baik. Di sini kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama, yaitu membuat kerangka menggunakan HTML. Selanjutnya kita akan mendesain supaya web kita terlihat lebih menarik dengan CSS. Selanjutnya tahap yang kedua, kita akan membuat desain atau mempercantik website yang sudah kita buat dengan HTML dengan menggunakan CSS. Untuk membuat CSS sendiri, saya akan menambah folder baru dengan nama CSS. Kemudian karena saya akan membuat eksternal CSS, sehingga saya perlu membuat file baru dengan nama main.css. Nah, di main.css ini saya akan membuat kelas-kelas, di mana kelas-kelas yang dibuat di CSS akan dimasukkan ke dalam elemen-elemen yang sudah dibuat di HTML. Kita lihat dulu halaman website yang sudah dibuat. Nah, di sini untuk membuat CSS-nya biasanya tuh saya slice ya, saya potong-potong gitu tiap section. Jadi dari section heading atau header ini, banner, kemudian section kontennya yang terdiri dari gambar profil, kemudian konten atau paragraf isi, baru button. Kurang lebih juga sama di halaman progress juga sama, ada header, kemudian ada paragraf, terus kemudian ada teks progress bar, lalu ada button. Jadi supaya efisien mengedit ya atau mendesainnya, bisa langsung menggunakan CSS eksternal. Di sini yang pertama saya mau membuat CSS untuk heading. Nah, di sini yang akan saya ganti itu warna ya. Warna di sini saya nyontek dari halaman websitenya colors.co. Saya ngambil warna dari sini supaya gampang aja. Kemudian background color. Nah, di sini saya tambahkan padding dan margin. Apa sih padding dan margin? Jadi padding ini dia tuh spasi antar konten elemen dan batasnya. Kalau margin ini spasi antar elemen. Terus setelah kita buat kelas untuk heading, jangan lupa kita masukkan kita masukkan link relnya. Terus di sini kita masukkan hrefnya itu CSS-nya. Tadi kita simpan di folder CSS, nama filenya main.css. Jadi kalau kita save, kita lihat halaman websitenya. Nah, di sini belum ganti ya, jadi masih ada yang perlu disesuaikan.
Oh maaf, di sini saya belum masukkan kelas ke dalam elemen yang sudah dibuat di sini H1, lalu kita masukkan kelasnya H1. Kalau kita save, nah di sini dia langsung berubah seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat juga untuk progress ya, di headernya kita tambahin kelas H1, kita save, kita lihat lagi. Ada yang lupa di sini, kita belum install, kita belum install CSS-nya ya. Jadi masukkan CSS filenya dulu. Nah, dia udah sama kayak header yang ada di index.html. Oke, selanjutnya saya akan membuat kelas untuk gambar, kemudian kelas untuk tabel, dan kelas untuk button. Oke, kita move untuk membuat kelas gambar. Display block ini maksudnya supaya gambar saya itu posisinya ada di tengah ya. Save, kita simpan di image. Di sini kita masukkan kelasnya. Kalau kita cek, nah dia udah ke tengah, sangat cantik sekali. Kemudian saya buat kelas untuk tabel. Di sini saya bikinnya tabel. Nah, background colornya saya nyontek lagi dari sini. Kayaknya saya mau pakai ini deh. Jelek. Oke, di tabel ini saya ganti juga font family-nya ya. Saya pilih ini untuk font size-nya. Saya sesuaikan 12 pixel aja. Oke, kita cek. Di tabelnya belum, karena belum kita masukkan kelasnya. Tabel, kelas, tabel. Nah, sudah jadi. Kemudian di sini saya membuat CSS untuk halaman progress. Apa aja yang di halaman progress? Karena headingnya sudah kita buat, kemudian saya mau buat kelas untuk konten. Oke. Di sini saya buat konten. Text center, kemudian font size-nya. Terus sekaligus saya mau membuat untuk teks progress bar. Kita save, lalu kita masukkan paragrafnya dengan kelas tadi konten. Oke, kemudian untuk diskusi tadi kita masukkan kelas teks 1,
kita lihat, nah dia udah ke tengah semua, sudah rapi. Sekarang kita merapikan untuk tombol buttonnya. Di sini untuk button saya buat lagi dengan kelas button. Untuk background colornya saya nyontek lagi di sini. Background colornya saya pakai ini aja. Terus saya juga mau menambahkan radius ya, border radius supaya tidak terlalu kotak. Saya buat radiusnya 3 pixel, font size nya 11. Kemudian saya tambahkan kelasnya di button. Coba kita lihat ya di sini. Wah. Oke, semuanya sudah ke tengah. Terus kemudian untuk halaman website kita supaya lebih menarik, kita akan membuat prompt dari JavaScript. Sebelum kita membuat JavaScript, kita mau lihat website kita dulu. Nah, di sini saya mau nambah prompt atau pop-up gitu, dimana kalau kita masukkan data tuh langsung keluar halaman ini. Oke, tapi ada yang mau kita perbaiki. Untuk sebentar. Ya, di sini kurang padding ya. Tadi padding transport. Nah, udah rapi, udah di tengah. Dan kita buat file JavaScript. Tapi saya mau buat folder baru aja. JS. Kemudian saya buat file baru main.js. Oke. Kemudian saya akan buat atribut variabel untuk promptnya. Di sini ada inputan untuk kode, kemudian prompt, masukkan kode mata kuliah. Kemudian dosen, masukkan nama dosen. Terus kita buat atributnya kayak perlu ya, buat aja. Kode dosen untuk dosen. Oke, kita coba save, terus kita jalankan.
Oh, belum muncul karena kita belum menginstal di progres ini. Oke, ini tadi saya nyoba ya. Jadi kita mulai dari langkah awal, tagnya pakai script, kemudian kita masukkan source-nya di folder JS, kemudian filenya main.js, kita save, kita buka websitenya. Wow, langsung muncul, masukkan kode mata kuliah MSI 4309, nama dosen Maskur s.com, Nah, langsung muncul progres belajar saya. Diskusi sudah menyelesaikan 2 diskusi, kemudian tugas sudah menyelesaikan 1 tugas, kemudian kembali. Baik, demikian hasil presentasi tugas 1 pemrograman berbasis web. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata.